Untuk pertama kalinya, Provinsi Jawa Barat menjadi tuan rumah East Asia Local and Regional Government Congress yang berlangsung pada 23 hingga 25 November lalu. East Asia Local and Regional Government Congress merupakan pertemuan antara berbagai pemerintah daerah di negara Asia Timur dan Asia Tenggara sebagai wadah interaksi dan kerjasama dalam peningkatan ekonomi. Ada 7 negara yang mengikuti kongres pada tahun ini, yakni Tiongkok, Indonesia, Jepang, Malaysia, Filipina, Korea, dan Vietnam. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut, kongres ini merupakan agenda penting yang akan memberikan banyak manfaat bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apalagi tahun ini pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi tema utama yang diangkat. Selain itu, Jawa Barat juga bisa mendapatkan ilmu untuk mengatasi berbagai permasalahan termasuk mitigasi bencana. Nah, proses membangun ini tentulah yang dibangun adalah rumah tahan gempa. Nah, salah satu yang nanti kita kerjasama dengan Shizuoka adalah rumah tahan gempa, 1 di lokasi baru, 2 di rumah-rumah existing ya, yang mungkin sudah terbangun kira-kira penguatan seperti apa. Yang ketiganya, kami akan mengirim staf-staf Pemprov Jabar ke Shizuoka untuk mempelajari proses edukasi karena mereka sudah pengalaman seperti ini lebih dari 50 tahun. Ya. Rangkaian kongres pun ditutup dengan kunjungan para delegasi ke sejumlah lokasi wisata di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, East Asia Local and Regional Government Congress ke-12 rencananya akan digelar di Linyi, Tiongkok. Jawa Barat saat ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres Pemerintah Daerah Negara-Negara Asia Timur. Ini merupakan kongres yang ke-11 dan kongres ini merupakan pertemuan antara 7 negara-negara di Asia Timur untuk mendiskusikan berbagai macam hal, misalnya seperti masalah ekonomi, sosial, masalah pariwisata, industri, dan lain sebagainya pasca pandemi COVID-19. Dan ini juga merupakan momentum yang sangat bagus bagi Jawa Barat karena untuk pertama kalinya Bandung menjadi tuan rumah ini dan Jawa Barat sendiri sudah menjadi anggota Kongres sejak tahun 2015. Momentum ini juga penting karena baru-baru saja bencana gempa bumi yang musibah dan kita saat ini masih sangat berduka dengan terjadinya gempa bumi di Cianjur yang menewaskan lebih dari 270 orang. Saat ini juga Jawa Barat masih mencoba melakukan evakuasi dan memfollow up dari bencana tersebut. Nah, untuk membahas mengenai kongres ini dan juga apa-apa saja isu yang penting diangkat ya antara 7 negara ini. Saya sudah ditemani oleh Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Kang Emil, apa kabar? Baik, Mbak Desi Anwar. Kang Emil, selamat karena untuk pertama kalinya Jawa Barat menjadi tuan rumah Kongres Pemerintah Daerah Asia Timur ini, tapi juga kita masih berduka karena masih di tengah musibah ya, bencana gempa bumi yang saat ini masih dilakukanlah pemulihannya dan evakuasinya. Saya lihat juga Kang Emil ini menggunakan... Ya, saya menggunakan pita hitam semua peserta karena artinya mereka sangat bersimpati, berduka. Sesi ini sangat penting, 3 tahun ditunggu-tunggu, apalagi pasca COVID pada bingung kan. Ya. Terus dunia makin tidak baik-baik, ada perang, ada ini. Jadi ini momen yang sangat baik. Hanya kebetulan takdirnya bersamaan selisihan sedikit hari dengan kebencanaan. Sehingga sambil kita membicarakan apa yang harus kita kerjasamakan, mereka berduka, 1 menggunakan pita, 2 terkumpul uang 1,5 miliar, luar biasa. Dari kongres ini dari ada kongres semacam... ini. Komitmen untuk disalurkan ke Cianjur, ke warga Cianjur. Jadi saya campur-campur ya perasaannya ini antara perasaan... bangga Jawa Barat mendapatkan tuan rumah, kedua mereka ternyata sangat peduli dan nilai bantuannya ya cukup ya, sangat substansial. Tapi ngomong-ngomong saat ini karena kita masih di tengah bencana ini, bagaimana? Apa update dari proses evakuasinya? Update per hari ini
mayoritas korban sedang tertangani. Kalau yang luka-luka meninggal relatif sudah aman. Karena saya ambil keputusan kemarin jangan semuanya dirawat di Cianjur. Satu, memang kurang memadai kalau semuanya. Kedua, masih banyak traumatik, nggak mau dirawat di dalam gedung. Jadi kemarin kalau ada Karena masih aftershock nih, masih ya, terasa. kalau ada visual-visual yang leleran bergelimpangan di parkiran, itu bukan karena rumah sakit penuh, tapi memang dokter semua nggak mau merawat di dalam karena khawatir. Akhirnya saya putuskan di hari pertama itu saya kirim ke Bandung, ke Sukabumi di daerah non gempa, sehingga relatif kalau yang luka-luka itu tertangani. Nah, pusat-pusat pengungsian di 14 titik sudah dibentuk. Hanya masalahnya, dinamikanya, tidak semua warga tuh ingin ke pusat pengungsian. Mereka pengen tenda-tenda sendiri. Nah, ini yang susah mendata, karena kampungnya itu di daerah-daerah yang berbukit terpencil kan. Jadi dinamika hari ini hanya mencoba kita mengakses semaksimal mungkin daerah-daerah terpencil. Bahkan saya kemarin naik motor untuk memastikan daerah-daerah terpencil itu terakses. Tapi mayoritas sudah tertangani. Juga banyak keajaiban-keajaiban ya. Ada yang 5 tahun ya. 5-6 tahun itu selamat selama 3 hari survive. Bayi lahir ada 6 kalau tidak salah. Salah satunya saya namai lahirnya malam hari. Dan memang empati simpati luar biasa. Saya dapat surat duka cita dari Gubernur Victoria di Australia, dari Amerika, termasuk yang Gubernur Wali Kota yang datang ke acara. Kira-kira bantuan apa lagi yang masih dibutuhkan? Dan karena evakuasi kan masih terus berjalan. Selalu dalam kebencanaan kita bagi dua ya. Ada tanggap bencana 7 sampai 2 minggu, kemudian baru rekonstruksi. Nah, di tanggap bencana mayoritas survivor urusan perut. Berarti makanan masih kita butuhkan. Tidak semua punya dapur umum karena tadi kecil-kecil terpencar, maka kita berharap ada makanan yang mudah disajikan, misalkan masih kita butuhkan. Kemudian karena Cianjur daerah bukit, kedinginan, selimut, mayoritas sudah. Tenda-tenda dan juga. Nah, karena tenda-tenda mandiri tidak proper, sehingga kita masih juga butuh tenda-tenda. Dan poinnya sederhana. Pertama yang harus ditolong itu diri sendiri. Kedua yang harus ditolong atau menolong itu kepada sesama. Ketiga adalah pemerintah. Jadi artinya tidak harus selalu menunggu negara hadir. Di mana kita manusia melihat manusia berkesusahan, ya kita lakukan tindakan itu. Nah, jadi saya mengapresiasi individu, kelompok masyarakat, organisasi yang sekarang bergerak dalam membantu. Dan itulah indahnya kebersamaan kemanusiaan kita. Bahwa ini tugas bersama, bukan hanya tugas negara. Iya, dan mungkin jumlah korban juga masih akan meningkat ya, karena masih banyak yang hilang, Kang Emil. Sudah menyedikit yang hilangnya, tapi 1-2 masih ditemukan di reruntuhan-reruntuhan karena menunggu laporan-laporan di mana lokasi yang berpotensi. Kerjasama dengan BNPB dan sangat baik. Dari awal di hari pertama sudah saya laporkan ke Presiden harus 1 pintu. Makanya poskonya itu di pendopo bupati kan, ke Simpang Siur. Bingung nyumbang ke saya bilang semua mau minta tolong, mau ngambil barang bantuan, mau koordinasi 1 pintu. Jadi pintunya ada di pendopo bupati, sehingga yang bingung mau kemana mending di sana. Karena nanti per siang ada tradisi kepala desa datang, kemudian ngambil bantuan, kemudian pulang ke desa masing-masing. Itu dilakukan tiap hari. Nah, mudah-mudahan manajemen ini, cuman kan tetaplah ya seperfect-perfectnya yang diimajinasikan masih ada kurang 1-2. Nah, itulah yang kita sisir di hari-hari berikutnya. Kalau dari segi pendataan jumlah warga dan lain sebagainya, karena ini kan juga ada 58.000 yang data masuk rumah yang hancur. Kemudian pengungsi juga kurang lebih sejumlah yang sama. Yang luka-luka juga 1000-an, yang meninggal tadi hampir 300-an. Itu data terakhir yang kita miliki. Tapi kita sekarang lebih banyak fokus ke pengungsian, di mana orang lapar kan biasanya mudah marah, mudah stres. Itu juga kita harus antisipasi, termasuk trauma healing ya. Tapi kita selalu koordinasi dengan BMKG yang menyatakan bahwa hari ini harusnya gempa makin sedikit, dan hari Jumat
harusnya gempa sudah hilang. Nah kalau gempa sudah dinyatakan hilang dalam teori saintifiknya, maka warga saya izinkan untuk kembali ke rumah, membereskan, merapihkan, kemudian melaporkan. Kerusakan dan lain sebagainya. Karena presiden meminta nggak usah nunggu terlalu lama, kita segera langsung bangun kembali dari dana Dan ada APBN. bantuan kan yang diberikan untuk Iya, yang dari pusat kerusakan. sebagian besar dan sebagian kecil dari Pemprov juga sesuai anggaran yang kita punya. Ya, nah ini ke depan itu kan sudah harus proses rehabilitasi. Ini juga berkaitan dengan kongres ini karena salah satu dari negara yang menjadi inisiator kongres ini kan Jepang. Nah kita kan bisa belajar banyak lah ke depan. Saya lihat yang penting kalau kita melakukan rekonstruksi itu ya membangun pemukiman yang anti gempa, karena kan jumlah korban juga ada kaitannya dengan pemukiman yang mungkin rumahnya konstruksinya tidak layak atau tidak tahan gempa. Ini sempat jadikan bahan diskusi waktu saat kongres ini. Kita juga langsung tanda tangan MOU, jadi konkret ya kerjasama. Jadi di akhir saya acara kami tanda tangan MOU Jawa Barat dengan pemerintah Shizuoka. Pemerintah Shizuoka itu provinsi yang sering gempa, dan mereka bilang mereka punya pengalaman 50 tahun. It takes 50 years gitu ya to educate. Jadi Jepang sendiri tidak mudah ya, butuh waktu 50 tahun untuk ke level yang dianggap salah satu yang terbaik di dunia lah kira-kira. Dan sebenarnya di awal jabatan saya sudah menyiapkan perubahan mindset ini. Jadi kami punya dokumen Jabar Resilient Province kan begitu. Cuman kan menjadi resilient alias tangguh itu kan butuh waktu mengedukasi. Contoh, masyarakat kalau saya minta pindah dari daerah lereng kan banyak yang menolak. Memaksa juga kan tidak mudah ya, terjadi dinamika sosial. Jadi kadang-kadang mohon maaf, setelah terjadi bencana baru menyadari bahwa tinggal di sini itu sebenarnya tidak baik dan akhirnya mau pindah. Jadi kadang-kadang gitu. Tapi kalau belum ada bencananya, mayoritas berargumen bahwa baik-baik saja. Jadi gampang-gampang susah sebenarnya ya proses komunikasi ini. Tapi apapun itu kita menyadari perjalanan bangsa ini perlu proses dan dinamika, dan akhirnya dunia juga paham bahwa kebencanaan adalah masalah bersama, bukan masalah dan ini politik lokalitas. akan terjadi lagi, apalagi itulah kita. Kenapa saya tanda tangan kerjasama dengan Shizuoka, salah satu provinsi yang paling tangguh dalam bencana gempa bumi. Jadi bentuk kerjasamanya persisnya konkretnya seperti apa? Yang paling utama mereka akan kirim tim ke Cianjur. Kedua, jangka menengah mereka akan mengedukasi individu PNS di dinas-dinas PUPR kami untuk belajar how to construct seismic resistant construction misalkan. Kemudian memperbaiki bangunan yang ada, diperkuat dengan cara apa dan lain sebagainya. COVID mengajarkan kita nggak bisa ngurusin sendiri-sendiri. Apa yang terjadi di Wuhan, di Cina kan berdampak akhirnya datang, hanya masalah waktu. Sehingga akhirnya kita harus saling sharing informasi kan. Mengenai ini kongres ini sendiri mungkin dari kita nggak banyak yang tahu ya, karena ini sesuatu yang pertama kali dilakukan di Bandung, di Jawa Barat, dan Jawa Barat sendiri juga baru menjadi bagian dari kongres ini sejak tahun 2015. Sedikit background Kang Emil mengenai kenapa, siapa menginisiatornya, dan ini sudah kongres ke-11, dan kenapa Indonesia Jabar harus didirikan di 2011 oleh inisiatif gubernur-gubernur Jepang lah ya. Nah kemudian tahun 2015 kita diundang, member dari Indonesia ada Yogyakarta, ada DKI Jakarta dan lain-lain, kira-kira begitu. Kemudian kita melihat the rise of this global network, ya menurut saya sangat penting karena problematika global ini mayoritas karena kurang komunikasi kan. Semua berpikir dalam narasi politik lokalnya gitu kan, narasi wilayah negaranya. COVID mengajarkan kita nggak bisa ngurusin sendiri-sendiri.
apa yang terjadi di Wuhan, di Cina kan berdampak akhirnya datang, hanya masalah waktu. Sehingga akhirnya kita harus saling sharing informasi kan. Apa yang terjadi di Bandung ya harus diketahui juga oleh Australia dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kita berpendapat semakin banyak organisasi-organisasi regional apa global untuk berdiskusi semakin baik ya ketimbang tidak ngobrol sama saling sekali belajar kan. dari kesalahan. Saling belajar dari kesalahan. Hari ini wake up call bagi saya, wake up call era lah ya. Dengan perang tiba-tiba food supply terputus, inflasi tinggi di Eropa, energi naik, Sri Lanka bangkrut, nggak pernah kejadian ya. Berita dan buruk COVID juga masih COVID ada. berita buruk datang bersamaan. Terus kita dan apa? gempa bumi di Pilihannya kita egois, fokus ke diri sendiri atau kerjasama. Nah itulah kenapa Jawa Barat semangat jadi member dari East Asia. Karena levelnya provinsi bukan G20 ya. Ya tentulah level gubernur. Jadi saya bangga lah. Ibaratnya ini kayak G20 versi gubernurnya. Dimana pas banget level Pak Jokowi di G20, level Pak Ridwan Kamil di East Asia regionalnya. Iya, dan kalau saya lihat ini kan ada 7 negara ya, dan di sini ada selain Jepang tadi kita sebut ada Malaysia ada Filipina, Vietnam, Korea Selatan, China. Kang Emil, apa-apa saja yang menjadi agenda dalam diskusi kali ini? Karena kita memang sudah mulai keluarlah dari COVID-19, tapi walaupun tema utamanya sebenarnya recovery sama ya, karena apapun urusan ekonomi selalu jadi concern. Sehingga topiknya kita bagi dua berdasarkan kesepakatan. Kita bersepakat bahwa industri-industri era baru, industri digital, industri energi hijau, ya, energi terbarukan itu harus didorong bersama-sama. Jadi sebenarnya agak nyambung dengan G20 di Bali. Yang kedua, ternyata semua bersepakat pariwisata itu adalah bangkitan paling cepat dalam recovery itu. Nah, poinnya adalah mereka sepakat kalau hanya ngandelin pariwisata lokal saja, kekuatan bangkitannya ini kurang maksimal. Maka minimal di negara Asia mau saling promosi kan begitu. Saling promosi, saling mempermudah marketingnya, saling mempermudah urusan visanya, itu tadi disepakati. Nah harapannya kalau dua poin ini, kebangkitan ekonomi melalui industri digital dan industri hijau, kemudian pariwisata regional, harusnya dalam hitungan tahun recovery-nya lebih cepat ketimbang kita berpikir sendiri. Nah oleh karena itu tahun depan hostnya adalah kota Linyi di Shandong di Tiongkok, juga sudah siap, dan saya yang belajar dan edukasinya di dunia global sangat paham. Kuncinya adalah rajin ngobrol kan begitu. Dan good data, good decision. We are the decision makers, ya, leaders in my definition is decision maker. Jadi kalau datanya jelas karena kita rajin berkumpul, maka mau ngapain sharingnya itu lebih jelas. Gitu. Contoh ya, saya dengan Vietnam kemarin ngobrol. Pak Gub katanya, kita ada Ciputra di properti. Kita ada GoViet, Gojeknya, investasi Gojek di mana? Di Vietnam. Jadi artinya mereka apalagi nih Pak Gub yang bisa orang Indonesia invest di Vietnam kan begitu. Sebaliknya juga sama. Loh, Jawa Barat juga besar, penduduknya 50 juta, ekonomi 6%, daya beli naik, consumer index lagi optimis. You can sell juga anything Vietnamese yang bagus ke sini. Jadi tanpa ngobrol begini ya kita diem. Dan tapi karena saling buka data, oh ya udah. Nah sebagai pemimpin saya harus punya data dan membukakan pintu sehingga yang lain masuk dan akhirnya terjadi kerjasama. Siapa-siapa saja yang hadir dan bagaimana format diskusinya? Ini kan 7 negara, tapi saya lihat di masing-masing negara Indonesia ada 2 daerah kan? 3 dengan DKI, cuma DKI diwakili tadi oleh level menengah. Ya, ada berapa orang dan level mana, dan apakah ada dari bisnisnya juga yang hadir di sini? Mayoritas di sini adalah decision maker politiknya memang. Jadi yang datang gubernur-gubernur Jepang paling banyak karena memang founding father dari organisasi ini adalah provinsi-provinsi Jepang.
kemudian dari Korea ada beberapa, Vietnam 3 delegasi, dari Malaysia ada 2, dari Filipina, kemudian dari Korea juga tadi, dan Indonesia ada observer. Observer itu artinya mereka sangat tertarik tapi belum bukan direstui, belum secara administrasi belum resmi jadi anggota. Itu ada beberapa kota di Jambi hadir, dari Sumatera Barat dan lain-lain. Poinnya kan kayak klub gitu ya. Ya kalau mau gabung ya kamu pasti dapat benefit. Cuman ya saling berbagi lah, sharing. Jadi itu level yang datang. Kemudian diskusi dibagi 2 ruangan. Tadi satu topiknya industri digital energi hijau, satu tentang kesepakatan pariwisata. Kemudian tadi di akhir acara sebagai tuan rumah diberi kehormatan membacakan kesimpulan-kesimpulan. Apa ini sebentuknya komunike? Ya komunike. Isi poin-poinnya kurang apa lebih saja? ada 10 poin. Bisa share poin-poin yang Poin penting? yang pertama tentang kesepahaman bahwa kita melihat banyak sekali disrupsi datang bersamaan. Ada disrupsi digital, disrupsi ekonomi, pemanasan global, disrupsi perang regional, juga disrupsi pandemi kan begitu ya. Kedua, menyepakati kita harus memperluas industri di semua level, kemudian inklusif ekonomi, digital ekonomi harus merata, kemudian saling membuka border secara lebih konkret, memotivasi anggota untuk bekerja sama direct ya, kayak bilateralnya itu juga dimotivasi, kemudian merekomendasi agar kebijakan-kebijakan ini lebih promotif bukan protektif, kira-kira begitu ya, sehingga ibaratnya kita ingin berdagang itu jangan dibatasi oleh politik negara, anggap aja langsung gitu ya, direct. Nah itu juga direkomendasi kita mempermudah. Kemudian pariwisata tadi saling promosi, membuka kayak gedung promosi di tiap negara member, di mana nanti di gedung itu semua potensi ekonomi negara member akan ditampilkan, sehingga orang Jawa Barat misalkan nanti datang ke gedung itu, oh ternyata di Vietnam ini apa dan sebagainya, sehingga konkret, nggak hanya level elit yang membahas, tapi nanti level B2B-nya, people to people-nya juga kita dorong. Kemudian tadi mengingatkan walaupun pariwisata ternyata teruji pembangkit ekonomi paling utama, tapi sustainable tourism disepakati untuk diperhatikan. Nanti ini komunikasinya langsung dari local government to local government kan? Ya, kan ada istilah nation talk, city X gitu ya. Jadi yang memang aksi langsung jual beli, langsung konkret ya level-level kita gitu. Tidak selalu negara berkembang yang butuh dibantu, ternyata negara maju juga punya level problem masing-masing. Nah ini adalah organisasi yang menjadi connecting dari masalah tadi. Kalau ke depan ini ada isu yang menarik bagi termasuk bagaimana menciptakan smart city, sustainable city. Mungkin dari Indonesia sendiri dengan bergabung dengan ini kan seperti Korea Selatan kan sangat maju ya. Jepang tentu saja sangat maju dan China juga kan dari segi urbanisasinya sangat maju. Sementara ada negara ada seperti Malaysia, Filipina yang mungkin masih developing. Ini apa potensi yang kita bisa gali dari ada yang menarik Mbak Desi, mereka? Very surprising. Waktu dengan delegasi Jepang, Pak Ridwan, we are losing people. Oh ya, 500,000 per year. Jadi mereka kehilangan warganya 500,000 per tahun. Per 2 tahun hilang 1 juta. Saya bilang kenapa? Aging. Kedua, generasi mudanya nggak mau nikah. Jadi ekonomi kita diprediksi akan stuck kecuali ditolong oleh negara-negara sahabat. Nah kan gitu. Oh iya, ini juga opportunity kan. Contoh kan, ya berarti kan dengan jangan berpikir negara ya, saya bisa kirim anak-anak muda Indonesia untuk ke Jepang ibaratnya kan. Jadi ya it's just a matter of 5 jam perjalanan saja, kayak kita ke Papua kan lebih lama lagi. Dengan 5 jam kita hidup berdampingan dengan apa. Nah itu contoh konkret.
mereka ternyata butuh SDM. Ya. Kita juga Carers populasi. biasanya untuk yang Nah, terus saya tanya ke yang lansia-lansianya. konkret ya, kamu bisnisnya apa? Pak, saya melatih caregiver, nah, perawat lansia. Oh, itu demand-nya tinggi. Dan orang Indonesia disukai karena kan genuinely orang Indonesia itu ramah ya, apa caring lah gitu ya, kayak Gubernur Jawa Barat. Jadi disukai, makanya ternyata itu banyak. Jadi kesimpulannya, maaf ya, tidak selalu negara berkembang yang butuh dibantu. Justru Ternyata kita negara bisa maju menjadi- juga punya level problem masing-masing yang juga perlu dibantu. Nah, tanpa ada info tadi, tanpa dikoordinasi oleh organisasi ini, ya mereka akan punya problem sendiri-sendiri. Nah, ini adalah organisasi yang menjadi connecting dari masalah tadi. Jadi perlu ada follow up-nya dong kalau Ya, dari saya minta tolong ke Shizuoka urusan gempa. Shizuoka minta tolong saya kirim orang supaya masa depan mereka tidak kekurangan orang. Jadi apa ya? Jadi mutualisme lah ya. Iya, ada benefitnya yang mutual. Tapi kan berarti kita juga harus menyiapkan SDM kita kan supaya mereka bisa punya keterampilan yang memang sesuai sebagai perawat atau caregiver dan lain sebagainya. Jadi ini bisa menjadi peluang untuk ekonomi juga ya. Iya. Ini tadi itu masalah ekonomi ini salah satu yang penting. Apa-apa saja yang kira-kira bisa di follow up selain dari segi pariwisatanya? Kalau tapi dari saya kan kita mengetahui Jawa Barat ini kan pusat industri Indonesia ya. 60% industri di Indonesia itu lokasinya di Jawa Barat. Dan visi kita dalam 30 tahun kan membangun 13 kota industri baru. Nah, saya tawarkan ke mereka, ambil salah satu lah. Satu oleh Jepang, satu oleh Vietnam. contohnya apa-apa saja yang Ya, terus kami tawarkan contohnya di dekat Kertajati ada 3.000 hektar. Nah, akhirnya tadi kan ada dari Malaysia sebagai member ini, dia ngundang saya, coba Pak presentasikan si kota Aerocity itu, nanti saya kumpulkan perusahaan-perusahaan Malaysia yang terlibat, Bapak presentasi. Nah, kan begitu. Jadi gimana ya, rezeki itu harus dijemput, rezeki itu harus istilahnya harus lebih progresif. Saya itu punya pola politik ekonomi yang nggak bisa saya istilahkan ya. Saya tidak mau melakukan politik ekonomi jaga warung, nunggu di warung, nunggu orang lewat, nunggu orang beli ya, nggak bisa. Kita politik ekonominya adalah ekonomi door to door, bawa barang, sales, kebutuhannya jualan, apa ya, gitu. apa yang dibutuhkan. Nah, hari ini juga sama. Saya bisa aja sebagai gubernur diam aja, nunggu orang nggak bisa. Yang ada adalah di forum ini saya jualan, itulah kenapa Jawa Barat 5 tahun berturut-turut ranking 1 investasi tiap tahun. Kenapa? Karena kami dan tim saya selalu jualan ibaratnya begitu dengan pola progresif tadi. Kedua, infrastruktur Jawa Barat dipersepsi sangat baik. Ada kereta api cepat akan selesai kan, Patimban sudah selesai, Kertajati sudah selesai. Kemudian yang paling saya banggakan hasil survei dari Bank Indonesia, produktivitas worker Jawa Barat itu ranking 1. Jadi artinya mereka kerja sangat efisien, menghasilkan output produk yang lebih tinggi dibanding provinsi lain. Jadi itu yang saya tawarkan. Iya, dan ini sekarang juga growth-nya udah semakin meningkat ya di khususnya Jawa Barat. Sekarang berapa ini Ekonomi proyeksinya? di 6% kuartal terakhir sudah? 6% ya. 6%. Kalau Jadi mungkin di rata-rata masih di kepala 5, tapi yang prestisius ini di semester di 3 bulan terakhir itu 6,07. apalagi yang ditawarkan Kang Emil supaya menggait investor datang ke Jawa Barat, kesempatan atau peluang bagi mereka? Kebanyakan mereka ngundang saya ke negaranya, kayak ke Vietnam, Pak Gub, ayolah ke Vietnam, nanti saya bikin acara besar, Pak Gub presentasi. Saya bilang iya dulu ya, karena izin keluar negeri gubernur itu susah. Iya, apalagi sekarang kalau lagi banyak masalah. Iya, izin presiden, izin menteri dan lain sebagainya. Jadi food business itu juga UMKM sekarang kan? ya UMKM dan food business itu bikin kebat-kebit sekarang. Kenapa? Karena kalau supply food chain global ini banyak terdistract ya. Disrupsi gara-gara Kurang krisis. kontainer krisis. Perang Ukraina gandum krisis gitu. Jadi kita lagi cari cara negara yang lagi berdamai ini, yuk apa gitu. Nah,
food salah satu yang jadi concern saya. Makanya di Jawa Barat kan dilahirkan konsep petani milenial. Anak muda saya suruh balik ke desa, saya modalin, hasilnya saya beli, sehingga mereka tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia kan begitu ya, dengan skill digitalnya. Nah, mereka tertarik tadi, Pak Gub saya mau belajar petani milenialnya seperti apa. Karena menurut saya sekarang pasca COVID, work from anywhere ya, work from home, tinggal di mana aja. Nomad, ya? Digital nomad, asal ada koneksi digital, Anda bisa dapat income seperti orang Jakarta tanpa harus di Jakarta misalkan ya, atau tinggal di Bandung. Nah ini tawaran yang tadi saya diminta presentasi karena 2018 desa tertinggal di Jawa Barat itu ada 1.000 Mbak, sekarang udah 0. Oh ya? Karena ekonomi digital merevolusi itu bahwa. Jadi dengan adanya pandemik tidak sama sekali tidak Jadi menjadi penghalang ya? maaf ya, dalam 2 tahun saya saat COVID, tidak semua buruk lah ya. Ada apa ya, blessing in disguise yang luar biasa tadi. Contoh, upah naik, tapi kok investasi tetap ranking 1? Ya berarti tidak selalu yang namanya upah berkorelasi dengan investasi, bahwa kalau upahnya terlalu tinggi investasi kabur. Jawa Barat enggak, outliers gitu, upah tinggi investasi tinggi. Kenapa? Karena produktivitas tinggi. Kedua, konsep tinggal di desa asal ada connect digital, tiba-tiba rezeki kota. Saya wisuda 1.200 petani milenial with one condition, you prove 1 year income kota gitu. Ternyata bisa, makanya di masa depan saya bilang udah paling benar. Tinggal di desa, jauh dari penyakit, jauh dari COVID kan. Terus lihat hijau-hijau, senang, tapi duit kamu duit income Bandung, income Jakarta, nikmat sekali. Nah, sekarang jadi tren. Ya termasuk saya pun kalau pensiun ya pastilah tinggal di desa, masih bisa connect gitu kan, posting-posting, making money. Itu masa depan, itu yang saya jual ke. Dan lifestyle-nya juga Nah, sekarang ternyata sudah beda. gagasan itu poin saya waktu saya presentasikan. Bikin wow juga ke orang Vietnam gitu, ke orang-orang di sana, sehingga mereka undang saya presentasi tentang digital village ini gimana. Kalau ini Korea Selatan ya, karena banyak sekali yang kita juga Ya, kalau Korea pelajarin. Selatan Apa yang mereka tawarkan atau peluang itu apa? mayoritas adalah kekuatan mereka di budaya ya, Entertainment biasanya mereka. entertainment. Jadi kesimpulan dari Korea tadi saya tanya, memang negara investasinya besar-besaran. Promosiin film, drama Korea kan Iya, luar biasa. drama, Kalau nonton musik, Netflix, gitu ya. Oh iya, isinya semua Korea. kalau akun saya kan banyaknya Hollywood, kalau akun istri saya ya drakor-drakor yang Wah rugi Kak Emil, iya, justru masuk ke jauh lebih kamar bagus mertua sekarang. saya nangis-nangis drama Korea. Jadi luar biasa. Kenapa? Karena dukungan dari pemerintah untuk movie making industry ini ternyata besar. Ya termasuk suka tidak suka K-pop merajai kan. Iya. BTS laku keras, siapa Blackpink hitungan menit tiket habis buat tahun depan. Tahu juga Ya, ternyata. karena anak saya kan minta tiketnya juga. Poin saya adalah as a government, as a leader, gimana kita belajar dari Korea Selatan, ternyata kuncinya jangan membiarkan industri kreatif itu tumbuh organik, nggak bisa. Tapi harus ada substansial strategi dan anggaran untuk menjadikan itu sebagai primadona ekonomi kreatif. So we learn that. Kalau dengan China apa? Kalau dari hasil UMKM kita, Kalau dengan China relatif karena delegasinya tadi tidak datang, lebih karena online. Iya lagi COVID lagi tinggi. Jadi kalau dengan Tiongkok saya nggak banyak bicara, lebih ke persiapan mereka sebagai tuan rumah tahun depan. Ada yang lucu-lucu, ada yang dari diskusi, ada yang sempat yang bisa di-sharing Kang Emil biasanya ya, kan kalau meeting. Yang lucu-lucu paling yang bikin saya terharu sampai saya gini-gini ke orang Jepang adalah mereka donasi Mbak, urunan. Jadi sambil kita ngomong bilateral yang visioner, tiba-tiba ngasih amplop. Pak Gub, ini amplop urunan para gubernur yang hadir, dibuka isinya yen ya. Segepok lah gitu, konkret buat Cianjur. Saya bilang mau nangis tapi malu, tapi ya makasih gitu, arigato gozaimashita. Gitu. Jadi jangan menganggap kami leader-leader ini jaim gitu ya, formal. Ternyata dibikin lucu-lucuan. Ada yang lucu begini, Gub, ini kata Gubernur Nara ya, kita
light conversation. Dulu ada menteri Jepang, sebelum jadi menteri saya ajak ke kuil di Jepang gitu. Saya kasih mantra-mantra bahasa Jepang. Dia nggak percaya Pak Gum. Tapi 2 minggu kemudian ternyata dia jadi menteri gitu. Jadi Pak Gum kalau mau ke nasional, main ke kuil kami di Jepang. Nanti dibaca-bacain katanya, lucunya. Siapa tahu jadi gubernur. Nah, terus saya bilang begini, saya nggak mau. Kenapa? Kalau saya ke Jepang, nanti ke kuil Jepang, dikasih mantra-mantra Jepang, saya bukannya jadi nasional Indonesia, malah jadi Perdana Menteri Jepang. Kuncinya clear vision, Pak. Executable vision. Punya mimpi nggak bisa dieksekusi juga susah. Nah, saya belajar selama 5 tahun wali kota, 4 tahun gubernur, kalau bikin cita-cita, rumuskan juga rutenya. Jangan kita mau ke gunung sana, tapi nggak tahu mau kemana kan. Ngomong-ngomong gimana nih Pak Kang Emil, terakhir kita ketemu waktu itu masih wali kota ya. Sekarang sudah berapa lama kita? 4 tahun. 4 tahun ya. Saya makanya Pak Ganjar, saya dilantik sama Pak Ganjar, Pak Edi, Gubernur Bali itu September 2018. Jadi kita akan berakhir di 5 September 2023. So I have only kira-kira 10 bulan lagi. Apalagi ya selama 4 tahun ini apa yang sudah menjadi your achievement, ya prestasi yang paling banggakan? Legacy terbaik saya yang dalam hati ya Allah terima kasih adalah menghilangkan desa miskin yang 1000 itu dari 1000 ke 0 dan menaikkan desa mandiri bintang 5 dari hanya 30 di 2018 sekarang 1.200. Kenapa? Desa digital very powerful. Satu pesantren, satu produk, satu desa, satu bisnis kan. Kemudian digital center connection di desa-desa. Akhirnya saya punya teori gitu yang saya buktikan. Petani milenial juga jadi proven. Jadi legacy saya itu. Kemudian lain-lain lebih ke infrastruktur ya. Karena saya arsitek, alun-alun se-Jawa Barat saya perbaiki itu juga. Tapi yang paling utama sih itu. Dan hubungan baik dengan wali ya mohon maaf ya kalau dan nyebut angka ya bupati. Mbak Desi ya. Jadi selama 4 tahun kami mendapat penghargaan 450 awards. Ya penghargaan itu membuktikan kan before afternya signifikan lah. Dan yang paling membanggakan karena saya melakukan revolusi digital di pemerintah, kinerja PNS terbaik di Indonesia sekarang adalah Provinsi Jawa Barat. Kuncinya apa dalam semua ini? Leadership, fokus, atau visi, atau kuncinya clear vision, Mbak. Executable vision. Punya mimpi nggak bisa dieksekusi juga susah. Nah, saya belajar selama 5 tahun wali kota, 4 tahun gubernur, kalau bikin cita-cita, rumuskan juga rutenya. Jangan kita mau ke gunung sana, tapi nggak tahu mau kemana kan. Nah, sama juga, jabat juara lahir batin, rutenya begini, saya bikin. Makanya dalam urusan olahraga, we are number one, kan PON juara 2 kali, kita dideklar provinsi percontohan untuk pembinaan olahraga. Jadi orang Jawa Barat itu bangga. Makanya waktu COVID, fatality rate-nya rendah untuk penduduk sebesar 50 juta gitu ya, yang meninggal tidak sebanyak yang lain. Jadi itu kebanggaannya. Investasi selalu ranking 1 udah 5 tahun kan, ekspor juga, jadi ekonomi mah keren lah. Ya. Nah sekarang di sisa waktu saya lebih meninggikan jumlah-jumlah keberhasilan itu. Jadi saya nggak nawarin hal-hal baru lagi. Ya, jadi desa kita banyakin yang mandiri, diperbanyak, olahraga dipertahankan. Jadi di akhir jabatan saya mau presentasikan achievement before after yang signifikan. Tapi apa yang masih kurang? Pasti masih ada lah yang kurang-kurang itu lebih banyak di level yang ada dinamika di masyarakat. Provinsi misalkan urusan intoleransi itu kan gampang-gampang susah ya. Kebijakannya ada, contoh kita ada kurikulum yang namanya anti radikalisme. Kita ada kurikulum anti korupsi. Ya tapi kalau masyarakatnya belum merespon
seperti yang diharapkan tentu masalah itu masih ada. Itu approach-nya bagaimana yang paling paling Ya efektif lah? saya Terus bikin menerus banyak ya, komunikasi juga, bikin kemah kebangsaan, ngumpulin anak muda, dikemahkan 2 hari 2 malam kan, terus beda agama, beda organisasi suruh ngobrol, kalau mau berantem ibaratnya kita debat aja di situ. Tapi pulang camping kita salaman ya, sepakat unity in Tapi diversity. sudah ada dampaknya, efek Oh, pengurangan banyak dari sekali. radikalisme, intoleransi Banyak ini sekali. sudah ada. Sekarang tadi saja siang hari kita deklarasi sekolah-sekolah toleransi kan. Kita diapresiasi Kemendikbud punya pendidikan karakter yang bisa menghilangkan bully, yang bisa menghilangkan hal-hal buruk di anak-anak muda, sisi gelap dari dunia digital, namanya Jabar Masagi. Jadi kita punya kurikulum pendidikan karakter karena kualitas SDM itu 3, Mbak. Dia harus kuat di literasi, kuat di numerasi yang angka-angka, dan kuat di karakter. Iya. Nah, karakter Jawa Barat sudah punya ketangguhan, kearifan lokal, Jabar Masagi, kurikulum anti korupsi, kurikulum anti radikalisme. Tapi kan tadi karena ini melibatkan interaksi masyarakat, masih ada indeks-indeks yang belum memadai lah. Pengangguran masih ada walaupun sudah turun, kemiskinan. Sekarang berapa persen? Sudah di 7, ya, mendekati 8. Tapi dulunya 9 di tahun lalu. Jadi masih ada, masih agak tinggi tapi sudah menurun. Iya, yang penting juga kan komunikasi, kolaborasi dengan bupati dan wali kota dan lain sebagainya. Gampang-gampang Ini susah juga ini karena apa kan kuncinya? bupati wali kota sama-sama dipilih rakyat. Nah, Not itu direct atasan kan kira-kira begitu. Jadi kalau mau caranya itu bagaimana? Karena saya ingat waktu pakai kearifan lokal. Jadi tetap harus gayanya begini. Yuk kita ngumpul. Ya. Jadi saya tidak pernah memposisikan saya atasan para wali kota ya, tapi lebih kayak teman lah. Yang tanggung jawabnya adalah connecting the dots. tapi didengerin nggak? Merasa didengerin nggak, Kang Emil? Kan di zaman saya ada tradisi, Mbak, 3 bulan sekali ngumpul. Sebelumnya nggak ada tradisi itu. Jadi masing-masing, maaf ya, bupati wali kota kerja sendiri, gubernur sendiri dulu. Sekarang mah udah kompak. Gitu. Kayak sekarang Cianjur kan saya koordinasi. Pak Gubernur, Pak Wali Bogor, kamu fokus di sini ya, bantuin. Wali Sukabumi, kamu tugasnya nampung pasien. Jadi Wali Bandung ngirim ini. Jadi masing-masing saya tugaskan dan itu mereka apresiasi. Kayak sekarang Bupati Cianjur dengan dengan magnitud intens ya. Iya, dengan magnitud begini butuh dukungan moral. Mau nangis kemarin saya peluk juga, Pak, semangat kita bersama-sama. Hal-hal begitu kan manusiawi ya, sederhana, tanpa harus terlihat saya atasan mereka atau merintah gimana. Nah, problem-problem yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan ingatkan Citarum bagaimana sekarang? Sudah progressive very well ya, makanya dari itu salah satu headache ya cemar berat sekarang sudah cemar ringan, saking belum bersih ya, tapi sudah membersih kira-kira begitu. Saking bagusnya progresnya, saya dikasih panggung di COP26 di Glasgow. Jadi disuruh Pak Jokowi presentasi. Kalau dulu kan Citarum terkenal sebagai sungai, the Dirtiest River. Alhamdulillah. Ikan-ikan langka muncul lagi, anak desa berenang lagi, alhamdulillah. Dan yang diapresiasi oleh PBB di Citarum ini ternyata adalah kolaborasinya. Kok ada ya TNI ikutan ngurusin sungai? Ada, Pak, di Indonesia namanya. Kok ada ya? Saya bilang begitu, ternyata krisis lingkungan kalau kita kompak dengan pentahelix ABCGM, akademisi, bisnis, komunitas, media, dan government, itu lebih powerful. Kita sudah menggugat ke pengadilan 50 kasus untuk Citarum. Iya, karena mereka udah diedukasi, masih keke, udah dibeton saluran pipa pencemarannya, curi-curi lagi. Akhirnya diperingati masih kekeh karena menganggap biasanya hangat-hangat ayam lah istilahnya. Sekarang nggak bisa. Saya bilang udah diperingati masih kekeh, gugat ke pengadilan dan sudah ingkrah. Jadi artinya ada ya ini efek positif. Comprehensiveness, kolaboratif approach itu yang membuat Citarum the dirtiest, dan 2025 targetnya harusnya menjadi clean river ya. 3 tahun lagi saya sih optimis bisa tercapai. Saya tidak mau
membangun negeri ini hanya mengandalkan kepribadian si pemimpinnya. Ya, Setiap makanya 5 saya tahun kunci ya. dengan peraturan. Jadi nanti siapapun gubernurnya, Program harus tetap program jalan. tetap jalan. Sustainable cities, smart cities, apa-apa saja yang disiapkan untuk itu? Kita tidak bisa menghindari isu global menyertai. Maka saya selalu bilang begini, hey para PNS, tugas kita wujudkan visi misi gubernur, wujudkan visi misi RPJMN Pak Jokowi, dan wujudkan visi misi SDGs, visi global yang disepakati. Jadi artinya urusan sustainability, urusan apa, adalah sepertiga dari yang kita kerjakan. Sambil kita mengerjakan yang lokal-lokal, sebenarnya kita sedang memenuhi syarat. Contohnya universal health coverage. Ya. Kita kan udah hampir 90%, bahwa semua warga Jawa Barat tercover urusan kesehatannya oleh BPJS yang kita bayar, informalitas yang belum kita subsidi, dan lain sebagainya. Sekolah juga Sekolah demikian, juga, akses ya, akses terhadap. dan lain sebagainya. Saya cuma mau bilang 4 tahun progresivitas sangat banyak, tapi problem juga masih ada. Karena bagi saya kepemimpinan itu nggak ada yang selesai, Mbak. Bung Karno membangun Indonesia dari kilometer 0 ke 100. Pak Harto melanjutkan mungkin dari kilometer 100 ke 300. Terus sampai Pak Jokowi bikin. Kan setelah selesai Pak Jokowi bukan berarti Indonesia sudah selesai. Pasti bikin target baru, karena mengextend ruang kerja baru. Saya juga sama. Gubernur sebelumnya Pak Aher membangun 10 tahun, saya 5 tahun seperti ini, nanti gubernur yang melanjutkan juga punya target lagi. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang selesai, pencapaiannya sangat paripurna. Enggak, selama kita bergerak waktu, tujuan, problem akan terus menyertai. Tapi yang penting adalah pemerintahan berikutnya yang melanjutkan. penting saya di akhir jabatan bisa bilang before after. Before 2018 ini masalahnya, after 2023 2023 ini solusinya. Bahwa di dalamnya masih ada, minimal yang buruk mengecil, yang baik menaikkan begitu. Tapi sustainable menurut Kang Emil apa yang dibangun selama ini? Saya tidak mau membangun negeri ini hanya mengandalkan kepribadian si pemimpinnya. Kalau pemimpinnya nanti hilang, berganti, terus maaf ya, suka balik kanan, suka beda dengan pemimpin sebelumnya. Biasanya demikian. Ya, makanya saya kunci dengan peraturan. Jadi nanti siapapun gubernurnya, program harus tetap jalan. Program tetap jalan, bahwa Anda punya gaya kepemimpinan, silahkan. Gaya saya begini, senang di lapangan, senang digital. Kalau berikutnya nggak suka ya nggak ada masalah, tapi program yang berdampak ke masyarakat jangan berkurang dong. Jangan. Iya. Tantangan terberat ini kan saya lihat cukup berat ya. Tantangan terberat. Dari segi pribadi Kang Emil sempat. Tantangan terberat mah. Bagaimana tahun sih? inilah saya gimana ya ceritanya ya. Saya diuji Tuhan oleh kehilangan anak saya. Tapi Tuhan mengambil anak saya saat saya jadi pemimpin. Di mana pemimpin itu dipersepsi tidak boleh menampilkan sisi rapuh, sisi sedih, sisi lemahnya kan. Jadi nggak mudah, Mbak. Jadi kalau ketemu rakyat ya saya harus terlihat kuat, tegar. Tapi di dalam seperti apa Kang Emil? Iya, karena wajah optimis pemimpin akan menyertai semangat rakyat. Tapi kan saya manusia juga ya. Maka saya intinya ada jadwal menangis gitu. Biasanya after midnight. Jadi saya dengan istri urusan yang eril ya. Jadwal menangisnya itu jam 12 sampai jam 1. Tangis-tangisan aja. Sebagai orang tua yang kehilangan. Paginya ya semangat lagi, ceria lagi gitu. Jadi itu beratnya karena menyembunyikan sisi kemanusiaan saya yang kehilangan, yang tidak perlu saya tampilkan kan begitu ya. Nah itu berat.
Sesudah ada ujian pribadi, datang ujian publik di Cianjur yang dalam hitungan statistik one of the biggest disaster ya di Jawa Barat. Tapi ya itulah takdir harus dijalani ya. Tidak semua ups, ada juga down, tidak semua roda di atas, ada juga roda di bawah. Prinsip saya sama, kalau lagi bagus tadi ya dengan prestasi saya bersyukur, kalau lagi ujian begini bersabar tapi terukur. Dan saya mendapati satu hal, pada saat ujian pemimpin harus hadir. Jadi di Cianjur juga sama. Cuman saya modal datang, say hi, hayo gimana ibu, bapak, yang nangis ceria lagi. Tren sekarang happiness itu sama dengan minta selfie, saya layani kan gitu ya. Itu sambil hati sedih juga melihat rumah hancur dan lain sebagainya. Sumber kekuatannya dari mana? Kan nggak gampang. Family lah. Makanya saya nggak ngebayangin kalau pemimpin nggak punya family itu gimana ya. Karena family itu, keluarga itu kan kayak charger. Ini baterai udah 5 volt gitu kan, udah capek, udah datang ke rumah lihat Arka, kan ya nggak tahu masalah dunia kan, minta dipangku, minta cerita, minta ini, papa sini, masih makan ikan, kan sepele ya. Tapi ternyata itu yang bikin si baterai 5% nih naik lagi ke 90 kan begitu. Jadi kekuatan energi ada di keluarga. Ketemu ibu, namanya ibu ya, nggak membahas politik lah, nggak membahas. Yang dibahas udah makan belum, gitu ya. Jangan lupa sholat, kan gitu kan. Jangan lupa, jangan sombong, tetap tegar. Jadi nasihat-nasihat khas ibu lah ya. Yang plus kebetulan istri saya juga sangat aktif, jadi saya sangat terbantu secara sosial. Dan saya sangat mendukung eksistensi perempuan. Istri saya baru lulus S3 cum laude straight A kan. Selama? Ya. Luar biasa. Kemudian organisasinya ada 12 gitu. Jadi saya syukurilah kekuatan support system saya adalah keluarga. Sampai September 2023 ya. Iya. Terus apa? Apa, What's next ya, for you? Karena tahun tiap 2024 pertanyaannya gimana 2024, apakah mau jadi presiden, wakil presiden, partainya apa? Itu pertanyaan harian. Jawaban saya sama, kalau takdirnya ada, bismillah. Kan saya juga nggak pernah cita-cita jadi gubernur wali kota kan, tapi kalau takdirnya ada ya saya jalani aja, be the best kan begitu ya. Ya nanti juga kalau takdirnya ada saya jalani be the best juga. Kalau nggak ada masalah juga. Kan saya bukan pengangguran, dulu arsitek, saya bisa kembali ke dunia lama yang membahagiakan saya, atau extend satu periode gubernur Jawa Barat juga very noble, 50 juta jiwa yang harus saya urus. Jadi yang penting hidup itu kan memberi manfaat, Mbak Desi ya. Hidup tiap hari jangan bengong, jangan tidak ada dampak. Tiap hari saya memberi dampak dengan ke kiri, berhenti, belanjakan. Contoh kayak tadi, Pak gimana Cianjur? Semua dinas bagi rata ke Cianjur. 33 dinas bagi ke 12 kecamatan terdampak. Satu kecamatan 3 dinas. Kamu camping, kamu urusin, kamu cari panggung, kamu bikin tenda. Itu contoh. I make decision every day seperti itu. Dan saya merasa, waduh kalau saya nggak jadi pemimpin, saya kan kehilangan power untuk memerintah gitu. Ya tapi dibikin santai aja. Bahwa jadi begini pun decision maker karena takdir Tuhan, suatu hari semua ini akan berakhir. Jadi mental harus siap. Supaya nggak ada istilah post power syndrome ya. Karena gimana niat saya jadi pemimpin kan bukan berkarir, tapi jadi means, jadi alat untuk membawa kebaikan. But you enjoy being the leader, menikmati menjadi. Saya kalau stres, terapi saya jalan kaki. Aduh lagi bete, jalan kaki dulu. Biasanya makan bubur dulu di Asia Afrika. Kenapa jalan kaki? Kapan-kapan kita ikut ya Mbak Desi, kita lihat. Tiap 5 meter warga, Pak gimana kabarnya? Dari gitu aja udah senang. Pak minta selfie, hayu. Pak gitu, Pak saya kasih lukisan. Pak ini ada lagu. Half an hour walking, Mbak, ketemu rakyat sendiri. Kemudian mereka mengekspresikan rasa cintanya. Itu rewardnya hanya itu. Makanya saya senang jalan kaki karena ternyata kunci bahagia saya adalah bertemu warga yang bahagia. Gitu. Tukang parkir, kakek-kakek, anak kecil, turis-turis yang lewat gitu kan. Sampai saya makan es krim
kalau sambil jalan kaki. Dari jauh si tukang esnya udah tahu gubernur favorit gitu. Ditulis di situnya. Jadi turis kalau nanya, saya minta yang es krimnya Pak Gubernur. Rasa Oreo. Diajak nggak tamu-tamu dari negara-negara ini jalan kaki Oh keliling-keliling? besok ada Apa agendanya? utama selalu lah Museum Asia Afrika. Terus juga di pidatonya selalu. Bandung ini maaf ya, mana ya? Karena takdirnya. Saya lahir di Bandung, jadi Bandung lebih beken dari Jawa Barat harus saya akui ya. Kemana-mana saya harus nerangin West Java dulu. Tapi kalau ngomongin Bandung, memang mereka menyenangkan soalnya iya, ke Bandung. karena 55 itu powerful banget gitu kan. Jadi besok mereka jalan-jalan. Terus saya bilang udah jauh-jauh dari Cina, dari mana Korea. Saya bilang mingle istilah saya with the local ya. Cari local food. Pokoknya mah suasana kota ini sangat ramah. Ketika teman-teman dari Ini boleh diminum nggak? silakan diminum. Teman-teman dari Capek Jepang, ngomong terus. teman-teman dari Jepang, Korea Selatan, Filipina pulang ke negara masing-masing, impresi apa yang Kang Emil ingin mereka miliki ketika bicara Tadi mengenai wartawan tanya ke Pak, impresinya apa di acara hari ini? Mereka mengapresiasi. Orang Malaysia bilang, Pak Gub, saya beberapa kali ikut termasuk ketemu Pak Gubernur di Jepang. Ini terbaik Pak Gub. Bahasa Inggrisnya gini, it's very difficult to find to complain gitu. Jadi mau komplain apa nggak ada karena semua dianggap. Makanya saya bilang dalam hati ya alhamdulillah gitu ya. Orang Indonesia kalau urusan kepanitiaan, paling oke lah. iya kayak G20 melayani. Semuanya paling rapi, paling bagus. Dan saya juga cerewet, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Tapi kan demi supaya tamu tuh senang dan memorinya. Jadi impresinya dibilang one of the best and successful host ya di acara ini dan mewakili semangat kita sebagai tuan rumah yang baik dan ya itulah spirit of Bandung. Tadi berkali-kali dibilangnya spirit of Bandung, spirit of Bandung selalu menyertai perjalanan organisasi. Kang Emil, terima kasih banyak Sama-sama. atas insight-nya dan semoga juga Cianjur cepat kita atasi dan sekali lagi terima kasih, selamat telah memimpin bukan G20 tapi se-Asia Timur ya, Kongres Pemerintah Daerah dan Pemerintah Lokal di Asia Timur yang untuk ke-11 kalinya, untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah. Ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Stay safe, sampai jumpa dan bye-bye.